Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ihwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita bisa belajar dalam permasalahan fikih terkait jenazah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan perkara-perkara terkait hak seorang muslim ketika sakit atau bahkan ketika diambang kematian. Kemudian kita juga membaca tentang permasalahan siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan terkait tentang atau berkaitan dengan hukum memandikan mayit dan tata caranya. Maka ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk air yang digunakan untuk memandikan jenazah memiliki beberapa kategori, atau sebenarnya ini tidak khusus dengan air ya, tapi berkaitan atau catatan penting sebelum seseorang itu dimandikan. Ya, seorang mayit itu dimandikan. Kalau kemarin setelah kita jelaskan terkait siapa yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Adapun ihwati fillah terkait catatan berikutnya, maka mu'alif menyebutkan yushtarat an yakunal ma' alladhi yughsalu bihil mayyitu tahuran mubahan. Hendaknya air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air yang suci dan air yang mubah. Ini satu syarat. Air suci ya, tentu juga mensucikan, ya, air suci dan mensucikan, serta air yang mubah. Ya, bukan dari hasil yang haram. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yuksala fi makanin mastur. Hendaklah dimandikan di area yang tertutup, tidak di tempat terbuka, dikarenakan untuk menjaga aurat. Meskipun saudara kita telah meninggal dunia, namun kehormatannya tetaplah harus dijaga, auratnya, bahkan aibnya. Bahkan ihwati fillah, ya, para ulama memberikan penjelasan, meskipun saudara kita telah meninggal dunia, kita tidak boleh untuk menghibainya. Ya, karena ghibah termasuk intihakul hurmah, termasuk ya sesuatu yang bisa menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, begitulah Islam mengajarkan kepada kita.
Kemudian ihwatifillah, catatan yang berikut yang ketiga, walayan bagi huduru man la alaqata lahu bi ghusl mayyit. Tidak selayaknya orang yang tidak ada kaitan dalam pelaksanaan pemandian jenazah untuk ikut hadir, ikut serta hadir. Ya, berarti dalam memandikan jenazah cukup beberapa orang saja. Ya, tidak perlu banyak orang. Tidak perlu banyak orang, yang sebagaimana kita sampaikan kemarin, ya, secukupnya. Karena itu hukum asalnya fardu kifayah, maka cukup beberapa orang saja yang memungkinkan untuk memandikan jenazah. Bisa 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Ya, tidak perlu rame-rame dan tentu harus di tempat yang tertutup. Karena itu untuk menjaga kehormatan, menjaga aurat. Ya, sebagaimana kalau seandainya kita di posisi mayit, kita ingin ya aurat terjaga, terlebih lagi apabila mayitnya adalah seorang muslimah. Itu beberapa catatan yang terkait dengan ya sebelum kita memandikan mayit. Jadi catatan yang dahulu diantaranya adalah siapa yang paling berhak memandikan mayit. Kita berikan sekian catatan. Ya, diantaranya orang yang diwasiati, kemudian keluarga dekat, ya seperti ayah dan lain sebagainya, sebagaimana telah kita sebutkan. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang tata cara memandikan mayit, ya, tata cara memandikan jenazah. Sebenarnya hal ini sudah menjadi sesuatu yang maklum, sesuatu yang dikenal, sesuatu yang biasa menurut sebagian orang. Tetapi ya sebagian yang lain terkadang masih merasa canggung dengan tata cara memandikan jenazah. Ya sebenarnya bisa dikatakan gampang, tapi juga bisa dikatakan susah. Gitu ya, karena memandikan sesuatu yang tidak lazim. Ya, memandikan sesuatu yang tidak lazim. Maka syariat Islam memberikan kepada kita tata cara yang mana ikhwati fillah, tata cara ini tentu demi menjaga kehormatan dan demi menjaga adab, ya. Sekali lagi ikhwati fillah, meskipun saudara kita itu telah meninggal dunia, tetapi kita tetap diperintahkan untuk menjaga ya kehormatan dan harus berlemah lembut. Ya, tidak boleh kasar ya di dalam memperlakukannya. Maka di antaranya kita beri beberapa nomor ya. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah an yad'ahu ala sariri ghuslihi. Jadi pertama, jenazah itu diletakkan di ranjang pemandian. Tempat untuk memandikan. Kalau ada tempat khusus yang untuk memandikan sebagaimana tersedia di beberapa masjid, ya, yang itu adalah suatu kesepakatan masyarakat setempat, ya, itu lebih baik, ya. Atau di tempat apapun yang memungkinkan untuk memandikan jenazah. Kemudian setelah jenazah kita letakkan di atas tempat pemandian, yang kedua, yastur auratahu. Ya, kemudian dia menutup auratnya. Jadi diberikan kain di atas tubuh jenazah tersebut meskipun masih dalam kondisi memakai pakaian, yaitu dengan kain besar yang tentu ya tidak terlalu tipis, tidak tembus pandang ketika terkena air ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa yujarriduhu min thiyabihi, kemudian melepaskan pakaiannya. Ya, kalau dia menggunakan pakaian ya, kalau kaos berarti tinggal dipotong, digunting. Begitu juga dengan pakaian yang lain, intinya bisa terlepas semua dari seluruh tubuhnya ya, tetapi jangan sampai membuka kain penutup aurat tadi. Ya. Sehingga aurat tetap terjaga meskipun si mayit sudah ya terlepas pakaiannya. Kemudian yang berikutnya, tsumma yarfa'ul ghasil ra'sal mayyit ila qurbi julusihi. Kemudian orang yang memandikan hendaknya mengangkat kepala mayit hampir mendekati posisi duduk. Ya.
Setelah itu ya, setelah kita buka pakaiannya dan masih dalam kondisi tertutup dengan kain yang lebar, yang panjang, sehingga bisa menutup auratnya, terutama aurat-aurat besar, ya. Kemudian agak diposisikan duduk. Kemudian thumma yumarrir yadahu ala batnihi wa yu'assiruhu. Kemudian orang yang memandikan tersebut mengurut ya perutnya, menekan secara perlahan sehingga ya keluar kotoran-kotoran yang tersisa. Ya mungkin masih ada sisa-sisa makanan atau ya sisa kotoran yang ada di dalam perutnya. Tentu dengan perlahan, tidak boleh terlalu keras. Ya, meskipun si mayit tidak merasakan sakit, tetapi ikhwatifillah sebagaimana yang kita sampaikan di awal, kita diperintahkan untuk selalu berlemah lembut. Ya, meskipun ini hanya tinggal jasad tanpa ruh. Kemudian yang keenam, thumma yunadziful makhrajain. Kemudian membersihkan dua jalur, ya kubul ataupun dubur. Ya, maka dari itu untuk orang yang memandikan jenazah disarankan untuk menggunakan sarung tangan. Disarankan untuk menggunakan sarung tangan dan lebih mudah apabila dengan menggunakan selang. Ya. Sehingga tidak repot-repot ya menuangkan dengan gayung karena itu akan repot nanti dengan ya buka tutup kain. Ya, tadi kalau dengan selang dan tangan sudah terbungkus sarung tangan, maka itu akan lebih leluasa bagi si yang memandikan mayit tersebut. Wa yunajji al-mayyit, kemudian dia ya menceboki mayit tersebut ya sekedarnya saja. Fayaghsil ma'al makhrajaini minan najasah, ya membersihkan najis kotoran yang berada di dua jalur tersebut. Wadzalika bilaffi khirqatin ala yadayhi. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, maka hal itu dilakukan dengan cara tangan kita dibalut dengan pembungkus, ya dengan sarung tangan atau yang semisalnya sehingga tidak bersinggungan langsung. Ya. Kemudian setelah bersih kotoran baik dari kubul ataupun dubur, baik dari jalur depan ataupun belakang, ya. Kemudian orang yang memandikan ini berniat untuk mandi. Karena mayit tidak bisa lagi berniat, ya. Berarti yang meniatkan adalah yang memandikan. Ini yang ketujuh, wa yanwil ghusl. Dan dia berniat untuk mandi. Wa yusammi, dan mengucapkan bismillah. Ya. Mengucapkan bismillah. Wa yuwaddi'ahu kawudu'is shalah. Dan dia mewudukan kepada si mayit seperti wudunya untuk sholat. Ya, seperti wudu untuk sholat. Wudu untuk sholat itu kan ya dimulai dari mencuci tangan, kemudian muka, ya disertai dengan kumur-kumur dan sebagainya. Illa fil madmadah wal istinsyak, kecuali pada ya kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Bagaimana caranya? Kan mayit tidak bisa berkumur-kumur dan juga tidak bisa menghirup air ke dalam hidung. Maka caranya fayakfil mashal fammi wal anf. Maka cukup dengan mengusapkan saja, ya mengusapkan air. Di tangan kita dibasahi dengan air dan diusapkan ke hidung dan di mulutnya. Maka dengan begitu sudah cukup. Ya. Baru setelah itu mencuci muka dan seterusnya sampai mencuci kaki. Ya, jadi wudunya sama seperti wudu ketika hendak sholat dan urutannya sama. Ya, urutannya sama. Kemudian yang kesembilan, thumma yaksil ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin wa sabunin au ghairu dzalik. Ya, kemudian mencuci kepalanya. Ya. Mencuci jenggotnya apabila memiliki jenggot. Ya, disela-selakan dengan air ya yang telah dicampuri daun bidara atau dengan menggunakan sabun. Ya, dicuci terlebih dahulu setelah kita wudu, ya kemudian mencuci kepala terlebih dahulu,
Begitu juga jenggotnya, ya. Kemudian yang ke-10, tsumma yaksil mayamin tsummal mayasir. Kemudian mencuci bagian sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian bagian sebelah kiri. Tsumma yukammil ghusla baqil jasad. Kemudian menyempurnakan mencuci seluruh tubuh. Ya, begitu. Ya, sudah selesai. Ini ya, cucian yang pertama. Ya, cucian yang pertama, ya. Kita basuh yang pertama. Bisa diulang ya, 2-3 kali ya, sesuai dengan kebutuhan, Nah, kemudian wa yustahabbu an yulaffu ala yadihi hirqatan halat taksil. Ya, yang tadi kita sebutkan, hendaklah ya bagi orang yang memandikan itu membungkus tangannya dengan sarung tangan ketika mencuci. Wal wajib ghuslatan wahidatan. Yang wajib itu adalah memandikan satu kali. Itu yang wajib. Sebagaimana kita sampaikan tadi, itu sudah satu kali. Ya, dimulai dari ya berwudu, kemudian mencuci kepala, ya, membasuh jenggot, kemudian menyiram sisi sebelah kanan, ya, kemudian sisi sebelah kiri, ya, dengan air yang dicampur sabun atau air yang dicampur daun bidara. Ya, jadi menyiramkan ini, ya, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri dari kepala, ya, kepala, kemudian sisi sebelah kanan, kemudian sisi badan sebelah kiri, itu satu kali basuhan. Ya, itu yang wajib. Ya, dengan meratakan air ke dalam kepada seluruh badan. Ya. Itu yang wajib, dan itu sudah diperbolehkan apabila ya itu sudah bersih. Ya, apabila itu sudah tercapai bersihnya tubuh mayit tersebut. Wal mustahab salatsu ghusalat, dan disunahkan untuk memandikan atau mencucinya sebanyak 3 kali. Ya, kalau wudu cukup sekali saja di awal, ya, tetapi memandikan tadi yang mencuci sebelah kanan, mencuci sebelah kiri, itu bisa diulang 3 kali, dan itu hukumnya sunnah wa in hasaral inqa, meskipun sudah bersih, ya. Berarti bisa difahami insyaallah, ya. Jadi yang wajib itu 1 kali. Yang wajib itu memandikan 1 kali, ya. Kemudian kalau sunnah itu dengan memandikan sebanyak 3 kali basuhan. Wa yustahabbu an yuj'ala fil ghaslatil akhirah kafuron, dan disunahkan untuk menjadikan pada cucian yang terakhir, pada siraman yang terakhir, hendaklah diberi semacam kafur. Kafur itu wewangian. Ya, bisa dengan kafur barus atau yang sejenisnya. Ya, setelah itu thumma yunshifal mayyit. Ya, kemudian ya mayit dibersihkan, dihandui, ya bahasanya, ya. Dihandui wa yuzil anhu ma yushra izalatuhu, dan dihilangkan dari tubuh si mayit apa saja yang selayaknya untuk dihilangkan, seperti kuku, ya, dipotong, ya, rambut mungkin, ya, rambut atau kumis mungkin, ya. Wa yudfar sya'rul mar'ah, dan dikepang, ya, rambut jenazah wanita. Dan ya kalau rambutnya panjang seperti rambutnya kaum wanita, itu diletakkan ke belakang. Ya. Wa idza ta'addara al-ghusl mayyit li adami wujudil ma'. Nah, sekarang bagaimana ketika kondisinya tidak ada air? Kondisinya tidak ada air, maka disebutkan apabila ya tidak ada air sehingga tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah, atau kana muqta' al-jismi biharqin wa dzalik, ya, atau kondisi badan terpotong, ya, atau terbakar, ya, yang tidak mungkin untuk dimandikan secara lazimnya. Fa innahu yuyammam biturab, maka caranya dengan mentayamumi, ya, kita mentayamumkan,
Ya, jadi kita mentayamumkan sebisanya. Ya, mentayamumkan sebisanya. Wa yustahabbu liman ghassala mayyitan an yaktasil ba'da taghsilihi. Dan hukumnya disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit itu untuk mandi setelah memandikannya, meskipun di sini ada beberapa penjelasan di kalangan sebagian para ulama tentang hukum ya mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Nah, itu ya fillah tata cara singkat terkait dengan memandikan mayit. Jadi intinya kurang lebih hampir sama seperti mandi janabah, seperti mandi besar, dimulai dengan membersihkan dari najis, ya kan kalau mandi jenazah, mandi janabah itu kan pertama dimulai dengan mencuci tangan, ya, kemudian membersihkan kemaluan, membersihkan dari najis, ya, tentu disertai adanya niat di awal, ya, kemudian berwudu, ya, sebagaimana wudunya untuk sholat, ya, setelah itu baru menyiram air atau membasahi kepala, ya, dengan air dan menyala-nyalakan jenggot, ya, setelah itu baru menyiramkan air ke seluruh tubuh. Jadi mulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri, ya, dengan merata. Ya, seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda sebenarnya tata cara, ya, memandikan jenazah. Insya Allah mudah. Ya, cuma bedanya kalau di awal ketika jenazah itu harus diposisikan duduk terlebih dahulu untuk dikeluarkan. Ya, mungkin di sana ada kotoran-kotoran yang masih tertahan di dalam perut yang hampir keluar, sehingga khawatirnya ketika ini tidak dikeluarkan, ketika nanti ya dalam kondisi dikafani itu akan keluar kotoran ini, ya, karena mayit sebagaimana yang kita ketahui jasadnya sudah tidak ada lagi syaraf yang aktif, ya, sehingga kotoran yang hampir keluar itu akan mudah untuk keluar, ya, disebabkan karena tidak bisa tertahan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya ini masih berkaitan dengan masalah memandikan jenazah, ya, memandikan mayit. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, orang yang berhak untuk memandikan jenazah adalah, ya, yang pertama adalah orang yang diberi wasiat oleh si mayit, ya, untuk memandikan jenazahnya. Ya. Kemudian di sini alhamdulillah, ya, ketika tidak ada orang yang diwasiati untuk memandikan jenazah dan di sana ada beberapa orang yang dianggap mampu untuk memandikan jenazah, tetapi di sana ada kategori atau kriteria bagi orang yang ingin atau yang bisa memandikan jenazah. Di antaranya, ya, adalah orang yang a'raf bisunnatil ghusli. Orang yang memahami tentang hukum, ilmu tentang memandikan jenazah. Kalau cuma memandikan asal-asalan mungkin bisa. Tetapi harapannya adalah memandikan sesuai dengan urutan, sesuai dengan tuntunan, ya. Dan juga orang tersebut orang yang terpercaya, ya, orang terpercaya, orang yang amanah dan orang yang adil, ya. Orang yang adil itu adalah orang yang menjaga syariat Islam, menjaga syariat Islam, menjaga hukum Islam, ya, dia menjaga sholatnya, ya, ini termasuk orang yang adil, ya, karena kalimat adil itu sebenarnya memiliki beberapa makna, ya. Ada orang yang disebutkan al-istiqomah fid din, orang yang lurus dalam agamanya, ya, menjaga kewajiban, melaksanakan perintah, ya, itu yang tertinggi, ya. Jadi orang yang adil itu ketika dia melaksanakan perintah meskipun itu cuma perkara yang sunnah. Jadi seluruh perintah tidak memandang ini wajib ataupun sunnah. Dan menjauhi larangan meskipun itu hanya sekedar perkara makruh, maka orang tersebut dikatakan adil, ya. Wallahu taala alam.
Wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Terutama apabila orang tersebut termasuk dari keluarga mayit, maka itu lebih diutamakan lagi. Ya, ada di keluarganya orang yang memiliki ilmu, ya dia faham cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah sebagaimana kita jelaskan tadi. Maka dari itu ikhwati fillah, ya dengan kita mempelajari ini setidaknya itu akan bermanfaat ya untuk kita ya atau keluarga kita. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, tidak repot-repot untuk mencari orang yang memandikan. Tapi kita sendiri insya Allah bisa memandikan karena itu keluarga kita, terutama apabila itu adalah istri kita umpamanya yang kemarin kita sebutkan, seorang suami boleh memandikan istrinya. Li'anna alladziina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi. Ya. Yang mana dahulu yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga beliau, Ka'ali radhiyallahu taala anhu wa ghairihi. Ya seperti sahabat Ali radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Ya tentu kalau dilihat dari urutannya, ya siapa urutan orang yang berhak memandikan jenazah? Ya kalau kita simpulkan ikhwati fillah dari beberapa penjelasan yang lalu, maka wa aulan nas bi ghuslihi, maka orang yang paling utama untuk memandikan jenazah adalah wasiyuhul ladzi ausa an yaksilahu ya. Orang yang mendapatkan wasiat untuk memandikannya. Itu yang pertama. Ya, yang lebih diutamakan. Ya tentu ketika ya kita memberikan wasiat atau seseorang memberikan wasiat untuk memandikan jenazahnya, hendaknya harus berpikir, ya hendaknya harus mempertimbangkan bahwasanya orang tersebut orang yang sudah faham tentang tata cara memandikan. Ya. Tsumma abuhu, tsumma jadduh. Ya, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya. Tsummal aqrab fal aqrab min asobatihi. Ya, kemudian keluarga yang paling dekat. Ya, berikutnya setelah bapak dan setelah kakek. Nah, wa yajibu an yatawalla ghusla adz-dzakari ar-rijal. Ya, dan diwajibkan ya hendaknya orang yang memandikan jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki yang sebagian kita sebutkan. Wal unsa an-nisa, dan kaum wanita dimandikan oleh kaum wanita. Wa yustasna min dzalika zaujan. Ya, dikecualikan ya pasangan suami istri. Adapun pasangan suami istri fa innahu likullin wahidin minhuma ghusl akhar. Ya. Maka masing-masing dari keduanya boleh memandikan yang lain. Apa dalilnya? Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Berdasarkan riwayat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisaihi. Ya, beliau mengatakan, kalau seandainya aku bisa mengulang kejadian yang lalu, ya kejadian masa lalu, yaitu ketika meninggalnya Nabi SAW, maka istri Rasulullah ini menyebutkan Allah Ta'ala anha, ya, ma ghasalan Nabi ghairu nisaihi, tidaklah ada yang memandikan Nabi SAW kecuali istri-istrinya, ya, kecuali istri Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau mitti qabli la ghasaltuki wa kafantuki." Kalau seandainya engkau meninggal sebelum aku, maka aku akan memandikanmu dan akan mengkafanimu. Ya. Begitu juga dalam riwayat yang lain, ya, yang dipraktekkan oleh sebagian sahabat, wa ghasalat Asma binti Umais zaujaha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Asma binti Umais, yaitu istrinya Abu Bakar, beliau memandikan jenazah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau meninggal dunia. Ini membuktikan
ya, bolehnya suami istri itu memandikan jenazah masing-masing dari keduanya. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih berkaitan dengan memandikan jenazah. Wala yuksalu syahidul ma'arakah. Orang yang meninggal dunia ketika pertempuran itu tidak dimandikan. Ya, tidak dimandikan. Li'anna Nabi SAW, karena Nabi SAW amara biqatla Uhudin an yudfanu fi thiyabihim walam yuksalu walam yusalla alaihim. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan para syuhada, orang-orang yang terbunuh ketika perang Uhud, mereka itu dikubur dengan pakaian mereka, tidak atau tanpa memandikan dan tanpa disolati. Nah, Masya Allah, berarti langsung. Wa kadzalika la yukaffan wa la yusalla alaihim. Ya, maka orang yang gugur di medan perang, ya, selain tidak dimandikan juga tidak dikafani dan tidak disolatkan. Bal yudfanu bi thiyabihim kama fil hadisi as-sabiq. Ya, hadis di atas yang kita sebutkan terkait dengan perintah Nabi berkaitan dengan para sahabat yang gugur di perang Uhud, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, jadi orang-orang yang gugur di medan perang, ya, mereka dikuburkan dengan pakaian mereka, meskipun ada darah, ya, karena itu akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, ya, berkaitan dengan janin. Ya, apabila gugur, bagaimana ketika seseorang gugur, ya, dari kandungannya? Ya, maka bagaimana perlakuan janin tersebut? Disebutkan ada perinciannya, ya. Ada perinciannya. Idza balagha arba'ata ashhurin husil. Apabila janin tersebut sudah mencapai umur 4 bulan, maka dia dimandikan, ya, sebisanya. Wa kufina wa sulliya alaih. Maka dikafani dan disolatkan. Li'annahu ba'da arba'ati ashhur yakunu insanan. Karena, ya, dengan atau umur setelah 4 bulan dia sudah dianggap manusia karena sudah ditiupkan ruh. Nah, ini ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang terkait dengan memandikan jenazah. Ya, insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang mengkafani jenazah. Ya, masih ada beberapa lagi pembahasan kita bagaimana hukum mengkafani jenazah dan bagaimana tata caranya. Ya, kemudian permasalahan yang berikutnya berkaitan dengan mensolati jenazah. Ya, mensolati jenazah berkaitan dengan solat jenazah, bagaimana tata caranya. Ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah apa yang kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, ya, di dalam kita mempelajari ilmu, ya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan sebisa kita, ya, dan kita mengajarkan kepada orang lain. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.